Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Kami dari kelompok 2 pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisa kami terkait PT Sri Rezeki Isman Tbk atau lebih kenal dengan Sritex dengan menggunakan teori ekonomi inovasi, makro ke makro, dan supply, demand, and price. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok 6 itu ada Bima Surya Samudra dengan NRP AIR 096, Virus Diva Humaira dengan AIR NRP 079, ada Irnanda Putra dengan NRP 102, Ika Amanda Zafira dengan NRP 081, dan Azhara Maulina dengan NRP 071. Untuk selanjutnya mungkin untuk latar belakang saya serahkan kepada Amanda. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, untuk latar belakang, Sritex atau PT Sri Rezeki Isman Tbk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tekstil. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau yang dikenal juga sebagai Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil yang terintegrasi terbesar di Asia Tenggara dengan 4 jenis fokus produksi yaitu benang, kain mentah, kain jadi, dan pakaian yang meliputi seragam militer. Penyebaran COVID yang cukup luas membuat beberapa sektor industri terdampak sehingga mengakibatkan beberapa permasalahan yang terjadi di PT Sri Rezeki Isman Tbk. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pandemi terhadap bahan baku dengan menggunakan 3 teori, yaitu teori ekonomi inovasi, makro ke makro, dan supply demand and price di PT Sri Rezeki Isman. Next. Rumusan masalah dan tujuan. Pengaruh pandemi terhadap bahan baku Sritex dalam sisi ekonomi, inovasi, supply, demand, price, serta makro ke makro. Untuk tujuan penulisan ini, untuk mengetahui pengaruh pandemi terhadap bahan baku PT Sri Rezeki Isman dalam sisi ekonomi inovasi, supply, demand, price, serta dalam makro ke makro. Selanjutnya ada analisis dan diskusi. Yang pertama mengenai analisis pengaruh pandemi terhadap bahan baku PT Sri Rezeki Isman Tbk. Mengingat tahun 2020 merupakan awal pandemi yang dihadapi dengan tekanan finansial dengan berimbas terhadap perekonomian dunia, pandemi ini telah mendorong perusahaan untuk memperdayakan riset dan pengembangan atau R&D untuk berinovasi menghasilkan produk yang lebih dekat dengan masyarakat. Hingga akhir tahun 2020, penjualan produk terkait pandemi COVID-19 yang merupakan lini produk baru PT Sri Rezeki Isman berjumlah sebesar 78 juta US dollar. Sesuai dengan blueprint yang sudah ditetapkan agar terintegrasi hulu hilirnya, pendekatan ini juga menjadi pintu baru perusahaan untuk memulai menjajaki bisnis retail. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin dari sisi ekonomi inovasi, PT Sri Rezeki Isman Tbk telah menerapkan beberapa model ekonomi inovasi yang berfungsi sebagai peningkatan daya tahan perusahaan mereka. Salah satu contoh penerapannya adalah PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex sebagai industri tekstil terbesar, salah satunya menggunakan oportunitas masa pandemi ini dengan membantu tenaga kesehatan dengan menciptakan atau membuat beberapa alat pelindung diri atau disebut APD yang digunakan oleh tenaga medis dalam menghadapi pasien COVID-19 dan masker perseroan untuk masyarakat. Selain itu, menurut Corporate Communication Sritex yakni Joy Citra Dewi, beliau mengatakan bahwa Sritex telah mengusulkan penciptaan 3 produk pakaian yakni Big Pocket Jacket Unisex, Men for Pocket Jacket, dan Ladies Long Coat. Selanjutnya ada analisis pengaruh pandemi terhadap bahan baku PT Sri Rezeki Isman Tbk dari sisi supply demand and price. Hukum mengenai supply demand pada dasarnya akan berhubungan dengan penentuan harga dan jumlah barang. Sesuai dengan hukum permintaan yang menyebutkan jumlah barang atau jasa yang diminta akan berhubungan terbalik dengan harganya.
Begitu pula dengan hukum penawaran. Demikian sebaliknya kalau harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga berkurang. Untuk pasar ekspor sudah kembali pulih di triwulan kedua atau di tahun 2020, dan jika terus ditingkatkan, diperkirakan pertumbuhan ekspor akan berlangsung dengan cepat. Sritex juga mengatakan demand ekspor dari Cina meningkat dan bahkan sedang membidik pasar ekspor di Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Adapun komposisi pasar ekspor Sritex sebesar 60% dan domestik 40%. Baik, ini analisis pengaruh pandemi terhadap bahan baku PT Sri TBK dalam makro ke makro. Jadi di PT Sritex Isman TBK merupakan dengan melakukan perubahan data produk yang dikeluarkan, contohnya pada produk seragam tentara. Sebelumnya sementara yang banyak sekedar baju tentara yang biasa saja, saat ini baju tentara diproduksi oleh PT Sritex Isman TBK mengalami perubahan drastis yang pada awalnya tidak memiliki keunggulan, sekarang memiliki banyak yang keunggulan, yakni pada bahan baku dan yang lebih bagus, tahan api serta tahan air dan Kesimpulan dari penelitian kali ini mengenai pengaruh pandemi terhadap bahan baku dengan menggunakan beberapa teori ekonomi, yakni teori ekonomi inovasi, makro ke makro, serta supply demand and price di PT Sri Rejeki Isman TBK, mengambil kesimpulan bahwa penerapan ekonomi inovasi dalam kegiatan Sritex telah diterapkan melalui R&D atau Research and Development, lalu terbukanya ide baru, dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, Sritex juga berhasil mendirikan beberapa pilar utama dalam ekonomi inovasi seperti creative output, knowledge and technology outputs, market sophistication, dan beberapa pilar-pilar lainnya. Dalam analisis ekonomi makro ke makro, PT Sri Rejeki Isman TBK ada beberapa kendala dengan mitra seperti mitra yang memasok bahan baku maupun yang sudah memesan di Sritex. Selama pandemi, terjadi penurunan pasokan dan pesanan. Meski mengalami penurunan, tidak ada pembatalan pesanan dari pelanggan luar negeri, Sritex juga gencar melakukan ekspor ke mitra-mitranya yang berada di luar negeri. Adapun saran dari penulisan ini, yang pertama perlu pengumpulan dan penyajian data yang lebih rinci, lalu yang kedua perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori-teori ekonomi yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini maupun teori-teori ekonomi yang lainnya. Selanjutnya ada lampiran. Yang pertama ada tinjauan pustaka yang kami gunakan dalam penulisan kali ini. Lalu ada metode penelitian menggunakan data kuantitatif, menggunakan data sekunder dengan flowchart yang sudah ada. Lalu ada gambaran umum perusahaan seperti profil dan sejarah dari perusahaan. Serta informasi saham dari perusahaan. Baik, mungkin dari presentasi kami sudah cukup sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.